Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tafsir wa Bayan li A'dham Surah fil Quran atau tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita sekarang sampai halaman 35, Fadlu alhamdulillah wa mawadhi'uha. Keutamaan alhamdulillah dan kapan kita disyariatkan untuk membacanya. Yang pertama kata Syekh, ba'dal akli wasyurb, selesai makan dan minum. Di antara zikir selesai makan dan minum adalah mengucapkan alhamdulillah, dan nanti akan ada kelanjutannya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dan yang lainnya, innallaha la yarda 'anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh ridha kepada seorang hamba apabila dia makan, selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah, fayahmadahu 'alaiha, au yashraba asyarbata fayahmadahu 'alaiha, atau dia minum atau selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi, hadisnya riwayat Imam Muslim. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Wallahu taala alam. Di sini ada dua ucapan atau pendapat para ulama tentang kata-kata an yakula al aklata. Kapan disyariatkan membaca alhamdulillah? Apakah selesai makan semuanya, satu piring misalnya selesai baru alhamdulillahilladzi at'amani hadza, atau
sekali suapan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Wallahu alam, ada dua pendapat para ulama. Memang yang umum selesai satu piring misalnya baru mengucapkan alhamdulillah, atau ada tambahannya juga alladzi at'amani hadza dan seterusnya. Pendapat yang kedua mengatakan sekali lagi setiap kali selesai makan satu suapan mengucapkan alhamdulillah. Ini sekedar menceritakan nikmat atau kisah pengalaman pribadi. Waktu itu kita dalam rangka thalabul ilmi, safari dalam rangka thalabul ilmi. Kita waktu mahasiswa di Madinah pernah waktu liburan pergi ke kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Kemudian kita berkunjung di salah satu masjid yang imamnya adalah Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizallahu ta'ala, yang kitabnya pernah kita kaji pada subuh tiap hari Sabtu dulu, yaitu kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Selesai sholat isya, pada waktu itu kita baru kenalan dengan beliau, dan beliau menganggap kita sebagai tamu. Kemudian beliau menjamu kita makan malam. Ya, kita ada mungkin 4 orang waktu itu. Kemudian pada waktu makan itu, sambil makan sering ada tanya jawab. Kadang beliau tanya, kadang kita yang bertanya. Dan salah satu yang saya masih ingat waktu itu, beliau menceritakan kebiasaan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau makan bersama murid-murid beliau selalu selesai satu suapan mengucapkan alhamdulillah. Dan beliau berjalin dengan hadis ini. Sekali lagi, bisa dua hal ini dipraktekkan, selesai satu suapan mengucapkan alhamdulillah, atau selesai semuanya baru mengucapkan alhamdulillah. Makanya ada yang membaca an yakula al-aklata atau al-uklata. Kalau al-uklata itu al-luqmah, satu suapan. Jadi perbedaan baca saja dalam bahasa Arab itu beda maknanya. Kalau al-aklata itu selesai makan semuanya. Kalau al-uklata ini setiap suapan. Al-luqmah. Wallahu ta'ala alam. Intinya salah satu waktu yang disunnahkan, dianjurkan membaca alhamdulillah selesai makan. Kemudian dibawakan juga dalil yang lain dalam Sunan Tirmidzi, hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang selesai makan kemudian membaca doa atau zikir alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amani hadza, yang memberikan aku makan ini, wa razaqani, yang memberikan aku rezeki makanan ini, min ghairi haulin minni wala quwwa, tanpa daya dan kekuatan dariku, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa keutamaannya. Membaca zikir yang singkat ini pahalanya diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Maka rugi kalau kita selesai makan, begitu saja kita pergi, begitu saja kita tinggalkan tanpa membaca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan selayaknya seperti yang sudah sering kita sampaikan, zikir tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, namun harus betul-betul dijiwai, dipahami oleh hati muslim dan muslimah. Contoh dalam
zikir ini. Ketika dia selesai membaca, selesai makan, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini bentuk at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena memuji Allah bagian daripada at-tauhid, dan sudah kita sampaikan, ini salah satu bentuk bersyukur kepada Allah. Mengingat bahwasanya nikmat ini semuanya dari Allah. Pengakuan seorang hamba bahwasanya yang memberikan rezeki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalau dia bekerja dapat gaji, dapat upah, lalu dia beri makan, dari awal sampai akhir semuanya dengan pertolongan dari Allah. Seandainya bukan karena pertolongan dari Allah, dia nggak akan mungkin dapat pekerjaan. Seandainya pun dapat pekerjaan, tidak mesti juga dia dapat upah kalau tidak dapat apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya pun dia sudah dapat upah, dia sudah beli beras, kalau dia dikasih sakit tidak bisa makan, tidak akan mungkin bisa apa? Makan. Seperti yang pernah kita ceritakan, ada seseorang yang ketika dia makan dengan tangan kirinya, Rasul nasihati, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Namun orang itu sombong, menolak sunnah Rasul. Sampai akhirnya didoakan oleh Rasul, mastata'ta, engkau tidak akan mungkin bisa makan. Dan betul Allah kabulkan doa Rasul, dia pun tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya akibat menentang, menolak sunnah Rasulullah SAW. Ini semuanya sekali lagi seperti yang Rasul ajarkan, semuanya murni dari pertolongan Allah. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku makan ini, memberikan aku rezeki ini tanpa kekuatan dan daya upaya dariku. Dari awal itu, kita nggak mungkin bisa berangkat kerja di pagi hari tanpa pertolongan dari Allah. Dikasih sakit gigi saya, dikasih sakit flu, sudah istilahnya KO, sudah nggak bisa berangkat. Ya, apalagi ada PHK besar-besaran, naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi semuanya pertolongan dari Allah. Maka kita selesai makan, kita jiwa ini rezeki dari Allah, ini pertolongan dari Allah. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah, di antaranya dengan ucapan lisan. Seperti yang kita sampaikan, bersyukur atas nikmat Allah dengan hati, dengan lisan. Di antaranya membaca zikir ini. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini yang pertama. Yang kedua, indan naum, mengucapkan alhamdulillah disyariatkan ketika mau tidur, terutama tidur di malam hari. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasul Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qal, Nabi SAW apabila mau tidur, berangkat ke tempat tidur beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ini salah satu zikir sebelum tidur. Banyak sekali zikir-zikir yang Rasul ajarkan sebelum tidur. Dan sudah sering kita tegaskan, hidupnya seorang muslim itu berzikir mulai dia bangun tidur sampai tidur kembali, dan semuanya komplit, ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir apa saja sudah Rasul ajarkan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali sudah ada ajarannya, tuntunannya. Maka cukup bagi kita apa yang telah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ajarannya saja, banyak yang belum kita laksanakan, praktekkan. Betul tidak? Iya. Di antaranya di sini salah satu zikir sebelum tidur, yaitu ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi at'amana, yang telah memberikan makan kepada kami, wasaqana, yang telah memberikan minum kepada kami, wakafana,
yang telah memberikan kecukupan kepada kami, wa awana yang telah memberikan naungan kepada kami. Fakam mimman la kafi'alahu wa la mu'wiya. Berapa banyak orang yang tidak mendapati kecukupan dan naungan. Hadis riwayat Muslim. Ketika malam hari kita diajarkan oleh Rasul untuk membaca zikir ini sekaligus merenungi isinya. Introspeksi diri, muhasabatun nafsi. Sekali lagi, Rasul mengajarkan zikir sebelum tidur. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahilladzi at'amana. Mulai dari kita bangun tidur pagi harinya itu kita bisa ngopi, ya, pakai roti, pakai ketan, atau sarapan, ya, pecel misalnya, kita bisa minum, ya. Itu diingat-ingat. Mulai pagi itu nikmat Allah luar biasa. Kita bisa sarapan pagi, kita bisa makan siang, kita bisa makan malam. Ingat, ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minum dengan berbagai macamnya, ya. Wasakana wakafana, Allah berikan kepada kita kecukupan. Mau WA ada pulsanya, cukup pulsanya. Ingat, itu semuanya nikmat dari Allah, kelihatannya sepele. Ini bentuk syukur hamba kepada Allah. Apalagi lebih dari itu, ya. Mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau beli, ya, apapun cukup, mau umroh haji cukup. Ini luar biasa. Ingat, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awana, dan dialah Allah yang memberikan kepada kami naungan. Di antaranya rumah untuk naungan dirinya dan juga keluarga. Nikmat dari luar biasa. Makanya Rasul pernah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indau qutu yaumihi faqad haizati dunya bihadzafiriha. Kata Rasul, barang siapa yang pagi hari dia aman di rumahnya, alhamdulillah negeri kita aman. Semoga Allah menjaga negeri ini menjadi negeri yang aman, sentosa, yang barokah. Ini nikmat yang luar biasa. Enggak ada pemberontakan, naudzubillahi min dzalik, enggak ada kekacauan, ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang pagi hari dalam keadaan aman di rumahnya, mu'afan fi jasadihi, sehat wal afiat dalam jasadnya, kemudian dia sudah punya makanan sehari-hari meskipun apa adanya. Kata Rasul, kalau sudah mendapati 3 hal itu, seolah-olah dia mendapatkan dunia dan seisinya. Luar biasa. Sekali lagi, nikmat dari Allah. Namun memang kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Manusia banyak yang jazua, kata Allah, yang banyak mengeluh, padahal nikmat Allah luar biasa. Ini diantaranya disuruh kita merenung. Ya Allah, segala puji bagimu yang engkau telah memberikan aku makan, at'amana, wasakona, mereka akan minum, kecukupan, wa awana, memberikan naungan seperti rumah, atau mungkin juga sekarang kendaraan bisa menaungi kita di kala siang hari. Kata Rasulullah SAW, fakam mimman la kafi'alah, berapa banyak orang yang tidak memiliki apa? Kecukupan. Jangankan untuk beli pulsa, beli bensin, beli makanan sehari-hari saja susah, sampai utang dan seterusnya. Gali lobang, tutup lobang. Ini sekali lagi kata Rasulullah, undur ila man huwa asfala minkum, lihat yang di bawah kalian, masih banyak yang lebih susah, yang lebih sengsara. Maka sekali lagi, ini yang Rasul ajarkan agar kita banyak bersyukur kepada Allah. Ya, kata Rasul, lihatlah yang di bawah kalian dalam urusan dunia, karena itu lebih mendorong kalian untuk banyak bersyukur, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul, wala mu'wiya, berapa banyak orang yang tidak punya naungan. Jangankan untuk beli rumah, kontrak saja tidak bisa. Hidupnya mungkin naudzubillahi min dzalik, di bawah jembatan, di pinggir jalan, diusir sana, diusir sini. Maka sekali lagi, nikmat yang sekali lagi telah diberikan wajib untuk senantiasa disyukuri. La in syakartum
la azidannakum. Ini sekali lagi kata para ulama, hadis atau zikir sebelum tidur ini selayaknya untuk dijadikan bahan introspeksi, dipahami, dan sekali lagi untuk dijadikan bahan renungan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Kemudian dalil yang kedua tentang kapan disyariatkan mengucapkan alhamdulillah, yaitu sama sebelum tidur, namun dengan riwayat yang lain. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Al Khalifatur Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, anna Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha, istri beliau sendiri, syakat matal qam fi yadiha minar roha. Fatimah radhiyallahu anha pernah mengeluh tentang keletihan, kecapean yang beliau alami, terutama di tangannya ketika mungkin memasak, membuat adonan roti, ya. Fa'utiyan Nabi sallallahu bisabyin au abid, dan pada waktu itu pula Rasul mendapatkan tawanan budak perempuan. Fantalaqat, kemudian Fatimah putri Rasul bergegas ke rumah Rasul. Falam tajidhu, namun Fatimah bintu Rasul SAW tidak mendapati Rasul di rumah. Fawajadat Aisyata fa akhbaratha, namun Fatimah hanya mendapati Aisyah radhiyallahu anha, ya, di rumahnya. Maka Fatimah pun memberitahukan tentang keperluannya kepada Rasulullah SAW lewat Aisyah radhiyallahu anha. Falamma ja'an nabiyyu akhbarathu Aisyah bimaji Fatimah. Ketika Rasul sudah pulang ke rumah Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan apa yang disampaikan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Faja'an Nabi sallallahu ilaina, maka Rasul sallallahu pun mendatangi kami, kata Fatimah. Waqad akhadna madaji'ana, sedangkan kami sudah siap-siap mau tidur. Fadhahabtu li'akum, aku pun mau berdiri menyambut Rasul SAW. Namun Rasul mengatakan, ala makanikuma, tetaplah kalian wahai Fatimah, wahai Ali radhiyallahu anhuma, duduk tinggal di tempat tidur kalian. Faqa'ada bainana, Rasul pun duduk di tengah kami. Hatta wajadtu badda qadamai ala sadri, sampai kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku merasakan sejuknya kedua telapak kaki Rasulullah SAW di dadaku. Waqala, dan Rasul pun bersabda, ala uallimukuma khairan mimma sa'altumani, ingatlah aku akan mengajarkan kepada kalian berdua kebaikan atau yang lebih baik dari yang kalian minta. Fatimah, Ali radhiyallahu anhuma sebetulnya menghendaki budak perempuan yang Rasul dapatkan dari tawaran perang itu dijadikan pembantu di rumah. Ya, itu maksud kedatangan Fatimah tadi. Minta pembantu kepada Rasulullah SAW meringankan pekerjaan beliau. Namun Rasul mengatakan, ketahuilah, ingatlah, aku akan mengajarkan kepada kalian berdua apa yang lebih baik dari yang kalian minta, yaitu pembantu tadi. Yaitu kata Rasul, idza akhadtuma madaji'akuma fakabbira arba'an wa salasin, apabila kalian mau tidur, fakabbira arba'an wa salasin, bertakbirlah 34 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai 34 kali. Wasabbiha salasan wa salasin, dan bertasbihlah 33 kali. Subhanallah, 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 sampai 33 kali.
wahmada salasan wa salasin, dan bertahmidlah 33 kali. Ucapkanlah alhamdulillah, alhamdulillah. Ini inti pembahasan kita. Salah satu zikir sebelum tidur mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Kemudian kata Rasul, fahuwa khairun lakuma min khadimin, dan itu lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Intinya sekali lagi, zikir sebelum tidur itu banyak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya baca ayat kursi, baca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di antaranya juga yang Rasul ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya, maka kata Syekh di sini juga, wa yajuzu an yuqalu qabla an yuqala qabla an-naum, dan boleh juga dikatakan sebelum tidur tasbih 33, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Subhanallah dulu, alhamdulillah, kemudian ditambah dengan takbir 34 kali. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para ulama ketika mensyarah hadis ini menjelaskan ada banyak faedah. Di antaranya bagaimana manfaat zikir bagi kekuatan tubuh. Tentunya zikir ala Rasulullah SAW. Dalam riwayat bahwasanya Fatimah setelah melaksanakan, mempraktekkan zikir yang Rasul ajarkan ini, beliau tidak lagi mendapati keletihan, kecapean selesai melaksanakan pekerjaan rumah tangganya. Ini menunjukkan, kata para ulama, zikir punya pengaruh bagi mental dan juga kekuatan fisik manusia. Jarib takrif, kata para ulama, coba buktikan, ya, engkau akan betul-betul merasakan sendiri. Ya, dan ini juga pernah diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bagaimana guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika banyak berzikir kepada Allah, tentunya sekali lagi dengan zikir-zikir yang Rasul ajarkan, maka memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini manfaat zikir, kata para ulama, di antaranya yang Rasul ajarkan sebelum tidur. Kemudian yang ketiga, di antara zikir yang ada ucapan alhamdulillah atau tahmid indal istiqat minan naum, ketika bangun tidur. Dalilnya an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu minal lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Rasul SAW ketika mau tidur malam, beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau seraya mengucapkan zikir sebelum tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu aku hidup dan aku mati. Mati di sini artinya tidur, karena an-naum akhul maut, dalam kata bahasa Arab, tidur itu saudaranya maut, kematian. Dan Allah menamakan dalam Al-Quran bahwasanya tidur itu dengan istilah wafat. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika kematiannya, dan Allah mewafatkan jiwa ketika tidurnya. Dan kita bisa tidur, kita bisa bangun, semuanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang
yang harus mengeluarkan mungkin sampai ratusan juta berobat untuk bisa apa? Tidur. Ya. Berapa banyak orang yang stres frustasi nggak bisa tidur sampai naudzubillah min dzalik bunuh diri. Kelihatannya sepele bisa tidur sampai ngorok-ngorok misalnya. Ya. Itu nikmat yang luar biasa. Pahami, jiwai, itu adalah sekali lagi yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan pertolonganmu ya Allah, aku bisa hidup dan aku bisa apa? Tidur. Ya, orang nggak bisa tidur malam kayak azab, naudzubillah min dzalik. Betul tidak? Betul, pernah rasakan? Iya, semoga Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian wa idza istayqadha, ketika sudah bangun tidur, Rasul mengajarkan zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali. Ini yang kita sampaikan tadi. Orang yang tidur itu kayak mati. Makanya Rasul mengatakan segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali. Kita bisa bangun nikmat dari Allah. Kalau roh kita nggak dikembalikan ke jasad kita, sudah takbir 4 kali sudah. Artinya apa? Ya sudah disolati jenazahnya. Makanya harus apa? Dijiwai. Orang bangun tidur nikmat dari Allah. Membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagimu ya Allah yang menghidupkan kami setelah engkau mewafatkan kami. Wa ilaihin nusur, dan kepada engkaulah tempat kami kembali. Ini juga sebagai motivasi untuk kita banyak beramal soleh. Ketika kita ingat kita sekarang bangun untuk aktivitas sehari penuh, ingat harus niatnya menggapai kebahagiaan di akhirat. Kepada Allah lah kita akan kembali. Maka ini sebagai motivasi untuk kita banyak beramal saleh, bertakwa kepada Allah, dan yang lebih penting lagi menjaga at-tauhid agar kita bisa meninggal dunia di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sekali lagi zikir-zikir yang penuh, yang syarat dengan makna. Kalau kita betul-betul memahaminya, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mewafatkan kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Makanya Rasul sering dalam hadis-hadis beliau ketika memotivasi untuk beramal kebaikan, beliau memulai dengan barang siapa yang beriman kepada Allah. Artinya ikhlaskan niat karena Allah. Dan dia beriman kepada hari akhir. Ingat bahwasanya yang paling bermanfaat bagi kita di alam akhirat hanyalah al-amal as-saleh. Maka ini yang sering diingatkan, ikhlas, tauhid, dan hari kiamat. Poin yang keempat, kapan disunahkan dianjurkan membaca alhamdulillah indal atas, ketika bersin, atau istilah kita wahing ya, indal atasi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah membaca alhamdulillah. Ini kelihatannya sepele, padahal itu nikmat dari Allah. Kalau nggak bisa bersin, kata rasanya apa? Kayak tersiksa. Ya, dan itu banyak manfaatnya. Ya, adapun dari segi kesehatan tanya Pak dokter. Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yakul lahu akhu, saudaranya yang di sampingnya mendengar tentang ucapan alhamdulillahnya setelah dia bersin, hendaklah dia menjawab yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu.
Ini luar biasa ajaran Islam bagaimana merajut ukhuwah Islamiyah di atas sunnah Rasulullah SAW. Kalau saudaranya bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, doakan dengan yarhamukallah. Yang sudah didoakan membalas dengan doa juga. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang bersin setelah mendapatkan doa temannya atau saudaranya tadi membalas dengan doa juga, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian, wa yuslih balakum, dan memperbaiki urusan kalian. Luar biasa. Ini sekali lagi merajut ukhuwah Islamiyah di atas sunnah Rasulullah SAW. Tapi di sini ada sedikit perincian. Kalau yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak layak didoakan yarhamukallah. Itu ada riwayat-riwayat yang memperincinya. Ya, kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak didoakan yarhamukallah. Demikian pula kalau saudaranya nggak mengucapkan yarhamukallah, nggak perlu lagi didoakan ya yahdikumullah. Yang kedua perinciannya dalam riwayat yang lain, kalau sampai bersinnya lebih dari 3 kali, Rasul pernah mendengar orang bersin sampai lebih dari 3 kali, Rasul mengatakan mazkum, orang ini sakit flu, zukam. Maka di situ kata ulama ada isyarat tidak lagi mendoakan dengan yarhamukallah, namun dengan syafakumullah, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Ini ada beberapa perincian dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Intinya sekali lagi, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bagaimana komplitnya ajaran al-Islam, terutama dalam masalah zikir. Berapa banyak dari zikir-zikir ini yang tidak diamalkan oleh kaum muslimin, padahal sekali lagi manfaatnya, faedahnya luar biasa dunia dan akhirat. Kurang lebih. Ya, mungkin yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur, yang senantiasa bertauhid kepadanya, dan yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan Rasul dan para sahabat beliau di surga kelak. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.